Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dian Marwisa Fitri. Kali ini pada mata kuliah Ergonomi dan Perancangan Kerja 1, kita masuk pada materi peta-peta kerja setempat. Baik para mahasiswa sekalian, saya akan mulai sesi kuliah kita hari ini. Yang pertama, yang termasuk di dalam peta kerja setempat yang akan kita bahas adalah mengenai peta pekerja dan mesin. Peta pekerja dan mesin ini menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggur, dan kombinasi antara aktivitas yang dilakukan oleh pekerja dan mesin. Informasi penting di dalam peta pekerja mesin ini adalah adanya hubungan yang jelas antara waktu kerja operator dengan mesin. Ini adalah lambang aktivitas yang digunakan di dalam peta pekerja mesin. Ada 3 macam aktivitas di dalam peta pekerja mesin yang akan digambarkan. Yang pertama adalah untuk aktivitas yang independen, kemudian aktivitas kombinasi, dan aktivitas menganggur. Aktivitas independen adalah jika ditinjau dari sisi pekerja, maka aktivitas independen dari pekerja adalah aktivitas pekerja yang dikerjakan tanpa ada interaksi dengan mesin atau tanpa adanya pekerja yang lainnya. Sedangkan dari sisi mesin, ketika mesin berjalan sendiri dan tidak perlu layanan dari operator, maka itu disebut sebagai aktivitas mesin yang independen. Aktivitas kombinasi adalah aktivitas yang memperlihatkan adanya interaksi antara pekerja dan mesin, sedangkan aktivitas menganggur adalah ketika pekerja atau mesin menganggur atau salah satu menunggu yang lainnya. Yang perlu dirancang ketika kita akan menggunakan peta pekerja mesin ini adalah keseimbangan kerja antara aktivitas pekerja dan mesin. Lalu di dalam analisis peta pekerja mesin ini nanti kita akan mengenal yang namanya machine coupling, di mana kondisi machine coupling ini adalah ketika satu operator menangani lebih dari satu mesin. Nah, tujuan dari kita melakukan analisis kerja menggunakan peta pekerja mesin adalah menghilangkan idle, baik idle pada pekerja maupun pada mesin. Ini adalah contoh dari peta pekerja mesin, ya. Contoh ini menunjukkan bahwa di dalam proses milling itu ada satu orang operator bekerja menangani 2 macam mesin. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa operator sangat sibuk sekali melaksanakan semua elemen kerja, sedangkan untuk mesin 1 itu dia memiliki waktu idle di sini ya, yang kosong ini adalah idle, lalu diselaraskan dengan siklus mesin kedua yang juga memiliki idle. Nah, sebelum kita menggambarkan peta pekerja dan mesin, terlebih dahulu kita melakukan analisis secara kuantitatif untuk menganalisis sistem manusia dan mesin ini. Kita menggunakan rumus ini, yaitu N sama dengan L ditambah M dibagi dengan L. N adalah jumlah mesin yang harus dilayani oleh satu orang operator. Kita menggunakan satuannya di sini adalah unit. Kemudian L adalah total operator servicing time per mesin, termasuk di dalamnya adalah aktivitas loading dan unloading. Kita menggunakan satuan jam di sini. Lalu M adalah total machining time. Total machining time ini ditentukan dalam satuan jam. Kemudian ketika kita menggunakan rumus pembagian seperti ini, maka besar kemungkinan kita akan menghasilkan pecahan. Misalnya kita mendapatkan hasilnya adalah 3,2 mesin misalnya ya. 3,2 mesin ini harus kita putuskan apakah 3 mesin atau 4 mesin. Nah, di sini kita lebih jelas lagi ya pada kondisi machine coupling. Nah, pada kondisi mesin coupling kita menggunakan rumus yang
kedua ini. Jadi N1 kurang dari sama dengan L ditambah M dibagi dengan L ditambah W. Di mana di sini N1 adalah bilangan pembulatan dari harga N yang pecahan, lalu W itu adalah waktu yang diperlukan operator untuk pindah dari mesin ke mesin lainnya. Kemudian penentuan berapa mesin yang digunakan itu ditentukan dengan total expected cost. Total expected cost untuk N1 adalah seperti ini, jadi L ditambah M dikalikan dengan K1 ditambah N1 dikalikan dengan K2 dibagi dengan N1. Di mana K1 adalah labor cost, ini kita menggunakan satuan rupiah per jam, dan K2 adalah machining cost. Kita juga menggunakan rupiah per jam. Kemudian untuk total expected cost untuk N2, kita menggunakan rumus L ditambah W ditambah K1 ditambah K2 kali N2, di mana N2 itu adalah N1 ditambah 1. Jadi, untuk lebih jelasnya, misalnya ya, di dalam rumus ini kita mendapatkan hasil N sama dengan 3,2 mesin. Ini kita harus kita putuskan. N1 adalah pembulatan ke bawah, 3, maka N2 adalah N1 ditambah 1, sehingga di sini adalah pembulatan ke atasnya, adalah 4. Nah, apakah 3 mesin ataukah 4 mesin, maka analisisnya harus kita lanjutkan dengan menghitung total expected cost. Baik, mudah-mudahan cukup jelas di sini. Saya memiliki sebuah contoh kasus di mana dalam satu kondisi ada waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan loading dan unloading per mesin. Kemudian waktu untuk pindah ini adalah W. Kemudian untuk waktu permesinan M. Kemudian untuk direct labor cost-nya sebesar 8.500 per jam. Dan biaya pemakaian mesinnya atau machine cost-nya adalah 15.000 per jam. Kita hitung, kita mendapatkan N sebanyak 3,86, maka di sini N1-nya sama dengan 3 dan N2-nya sama dengan 4. Kita akan menentukan satu operator akan melayani berapa mesin, apakah 3 atau 4. Kita akan hitung total ekspektasi biayanya. Untuk N3 ternyata adalah 1.709,03, kita masukkan rumus yang tadi. Kemudian untuk TCN2-nya, kalau N-nya sama dengan 4, maka total ekspektasi cost-nya adalah 1.701,08. Sehingga di sini TICN2 lebih kecil daripada TICN1, sehingga kesimpulannya adalah satu operator mengoperasikan 4 mesin. Ini adalah contoh soal ujian. Nanti silakan dikerjakan, kita akan diskusikan di kelas. Kemudian ini adalah jawabannya. Baik. Ini bisa saya lewati. Saya akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu peta regu kerja. Teman-teman mahasiswa sekalian, peta regu kerja ini sebetulnya hampir sama dengan peta pekerja mesin. Bedanya adalah ketika di peta pekerja mesin, satu orang operator bisa melayani lebih dari satu mesin, maka kebalikannya adalah peta regu kerja, di mana satu mesin akan dilayani oleh lebih dari satu operator. Peta regu kerja ini menggambarkan aktivitas beberapa pekerja dalam kelompok, lalu dia juga mengadaptasi dari peta pekerja mesin, di mana aktivitas antara pekerja dan mesin ini saling bergantung. Lalu peta ini juga menggambarkan hubungan antara siklus operasi dan menganggur dari mesin, juga sekaligus menggambarkan hubungan waktu operasi dan menganggur dari pekerja yang bekerja dengan mesin. Lalu di sini definisi sukses yang dimaksudkan adalah ketika pekerjaannya itu mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Ini adalah contoh dari gang process chart atau peta regu kerja, di mana pada proses hydraulic extrusion ini, kita lihat bahwa satu mesin itu dilayani oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang operator. Di mana sini kita lihat bahwa
di antara 6 operator itu waktu idle-nya banyak sekali ya, terutama untuk misalnya assistant press operator ini idle time-nya sedemikian panjang. Kemudian untuk furnace man itu juga seperti itu, dia memiliki waktu idle yang banyak. Kemudian dummy knocker-nya juga memiliki idle yang banyak. Kemudian asisten dummy knocker-nya memiliki idle yang banyak. Sedangkan untuk pull out man-nya itu benar-benar tidak memiliki waktu istirahat, ya, 0. Sama seperti dengan press operator. Sehingga di sini kita lihat ada ketidakseimbangan pembagian kerja antara press operator, assistant press operator, kemudian furnace man-nya, dummy knocker, dan asistennya ini tidak seimbang seperti itu. Sehingga kita lihat di sini bahwa idle time-nya adalah 2,3 man minutes per cycle. Nah, ini yang akan kita perbaiki. Jadi ini adalah present method, kemudian perbaikan dilakukan, lalu digambarkan kembali geng proses chart-nya. Nah, ini adalah proposed methodnya. Dari 6 operator yang sebelumnya terlibat, di sini ada perubahan, yaitu mesinnya ada 2, jadi ada 2 mesin dilayani oleh 3 orang operator. Nah, di sini kita lihat bahwa asisten press operator ini tetap memiliki idle time tetapi sedikit. Kemudian dummy knocker operation-nya juga seperti itu, sedangkan pull out man-nya tetap sibuk. Tetapi ini sudah cukup adil dan kira-kira nanti hasilnya akan menjadi lebih banyak karena mesin yang dilayani menjadi lebih banyak. Nah, kita lihat di sini idle time-nya jelas-jelas sudah lebih sedikit dibandingkan dengan proses sebelumnya, kemudian jumlah mesinnya lebih banyak, dan jumlah orang yang terlibat menjadi lebih sedikit. Nah, ini adalah satu perbaikan yang cukup bagus, seperti itu. Peta pekerja setempat berikutnya adalah diagram aliran. Diagram aliran menunjukkan denah atau layout dari sebuah fasilitas produksi atau pabrik seperti ini. Nah, kita lihat di contoh ini, denah dari sebuah pabrik cukup padat dan berhimpitan. Kita lihat di sini bahwa aliran material handling-nya juga rumit, gitu ya. Nah, sehingga ini akan diperbaiki. Nah, perbaikannya dengan menggunakan diagram aliran, di mana diagram aliran ini adalah gambaran dari aliran selama bekerja dan dibuat menurut skala, baik susunan lantai maupun gedung. Dan diagram aliran ini menunjukkan lokasi semua aktivitas dalam peta aliran proses. Diagram aliran ini bertujuan untuk memperjelas informasi di dalam peta aliran proses. Nah, ini adalah flow diagram atau diagram aliran ketika layout-nya sudah diperbaiki. Jadi ini adalah versi revised layout. Kita lihat bahwa di sini aliran material handling pasti nantinya akan lebih sederhana gitu ya. Kita lihat ya dari sini, dari 1, kemudian dengan menggunakan roller conveyor melewati proses 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan selesainya. Seperti ini. Jadi dari yang tadi sebelumnya rumit gitu ya menjadi lebih sederhana. Dan ini adalah perbaikan yang cukup signifikan dalam mengurangi waktu produksi dan mengurangi biaya material handling-nya. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, berikut ini adalah situasi yang perlu dianalisis dalam diagram aliran. Yang pertama adalah gerakan. Jika ada gerakan yang terlalu jauh antara operasi, maka kita perlu menganalisis aliran atau layout dari pabrik kita. Yang kedua adalah kalau ada 2 atau lebih gerakan perpindahan di antara operasi kerja, ini juga menandakan adanya permasalahan di dalam layout. Kemudian apabila ada perubahan arah aliran proses, kemudian apabila ada gerakan bolak-balik atau adanya item volume besar yang dipindahkannya dalam jarak yang jauh, sedangkan yang item volume kecil dipindahkan dalam jarak yang pendek. Maka ini ada ketidakadilan di sini, tidak efisien di sini, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam layout kerjanya. Dan yang terakhir adalah jika lokasi gudang bahan baku dan gudang barang jadi ini terlalu jauh dari area produksi, nah idealnya adalah lokasi gudang bahan baku dan gudang barang jadi itu dekat dengan lantai produksi. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang
eee, menegaskan bahwa kapan, diperlukannya perbaikan dalam layout pabrik. Kemudian yang terakhir, ini adalah peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta tangan kiri dan tangan kanan ini adalah satu kompetensi yang wajib dikuasain oleh mahasiswa teknik industri yang akan menjadi seorang industrial engineer. Peta tangan kiri dan tangan kanan ini menggambarkan semua gerakan maupun delay pada tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian penggambarannya detail, boleh detail sesuai dengan terblik atau berdasarkan kebutuhan ya. Jadi seandainya kita tidak membutuhkan analisis yang terlalu detail dengan menggunakan terblik, kita boleh menggunakan elemen breakdown yang lebih lebih umum gitu ya. Kita ingat bahwa di materi sebelumnya kita pelajari bahwa terblik itu ada yang efektif dan ada yang tidak efektif. Nah, peta tangan kiri dan tangan kanan ini tujuannya adalah untuk memperbaiki pola gerakan yang inefisien. Artinya di sini dengan peta tangan kiri dan tangan kanan kita akan bisa melihat kegiatan tangan kiri maupun tangan kanan yang tidak efektif dan itu yang akan kita uh, kurangi seperti itu. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari sebuah peta tangan kiri dan peta tangan kanan. Jadi, peta ini menunjukkan koordinasi antara tangan kiri dan tangan kanan dalam melakukan suatu aktivitas. Kita lihat di dalam peta ini bahwa pembebanan pekerjaan pada tangan kanan itu sangat padat, sedangkan untuk tangan kiri tidak terlalu padat. Bahkan ada satu hold elemen kerja holds bolt ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama, sedangkan di tangan kanan ini uh, padat gitu ya, banyak sekali, lebih banyak aktivitas yang dikerjakan. Nah, di sini kita bisa menilai secara sekilas bahwa pembebanan antara tangan kanan dan tangan kiri belumlah seimbang, sehingga harus kita perbaiki. Nah, di sini ini adalah old method, sehingga kita akan perbaiki. Baik, di kelas ya kita akan belajar dengan cara berkelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang, ya, melakukan perakitan pena. Satu orang anggota kelompok akan berperan sebagai operator stasiun perakitan pena. Kemudian yang lainnya diharapkan menyiapkan stopwatch digital dari handphone atau dari gadget lainnya. Kemudian tugasnya adalah mengukur waktu setiap elemen gerakan yang dilakukan oleh operator. Nah, sebetulnya pengukuran waktu ini sudah kita lakukan di tugas sebelumnya, ya, tugas pada pengukuran waktu. Lalu petakan kegiatan merakit pena tersebut dengan peta tangan kanan dan tangan kiri. Lalu diminta untuk melakukan analisis terblik pada metode yang sekarang dan lakukanlah perbaikan metode perakitan sehingga waktu operasinya menjadi lebih singkat. Seperti itu. Baik, teman-teman, itu saja materi perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akan lanjutkan diskusi kita di kelas dengan berlatih menggunakan peta-peta kerja setempat untuk melakukan perbaikan dan analisis sistem kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.